Harapan pensiunan akhirnya terjawab. Taspen buka suara, beri penjelasan terkait dengan kenaikan gaji yang akan mulai berlaku pada tahun kapan. Kemudian Istana buka suara soal kenaikan gaji di tahun 2025. Bagaimana penjelasan dari Istana dan Taspen terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam video kita kali ini. Bapak Ibu siap-siap gaji naik? Wacana kenaikan gaji bagi PNS maupun pensiunan TNI Polri tahun 2025 kembali mengemuka di publik. Pemerintah mengisyaratkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 telah dirancang untuk mengakomodasi kenaikan tersebut, yang merupakan salah satu komitmen dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Itu artinya apa? Apabila memang terjadi kenaikan gaji di tahun 2025, bahwa anggaran sudah siap untuk itu. Namun ternyata rencana ini memicu perdebatan sengit di kalangan para ahli mengenai urgensi, efektivitas, dan dampaknya terhadap ekonomi serta produktivitas birokrasi. Peneliti senior Indef Profesor Didi Rahbini menyuarakan pandangan skeptif. Menurutnya, kenaikan gaji tidak akan secara otomatis meningkatkan produktivitas PNS. Ia berpendapat bahwa masalah birokrasi di Indonesia sudah kronis dan berakar pada sistem rekrutmen di masa lalu yang primitif, menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Jawabannya tidak. Ini penyesuaian saja, tegas Profesor Didi. Bahkan yang naik ratusan persen, seperti di bea cukai dan pajak, korupsinya nomor 1. Baginya kebijakan ini lebih bernuansa hiburan politik yang dibungkus secara profesional. Ia menekankan bahwa secara teori, produktivitas harus lebih besar dari upah. Nah, tanpa adanya reformasi birokrasi yang mendasar dan kepemimpinan yang kreatif di tingkat pusat maupun daerah, kenaikan gaji hanya akan menjadi penyesuaian nominal tanpa perbaikan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, para analis memandang kenaikan gaji sebagai sebuah kebutuhan yang wajar di tengah kondisi ekonomi saat ini. Kenaikan inflasi yang cukup tinggi dan pemulihan APBN pasca pandemi COVID-19 dinilai menjadi momentum yang tepat untuk melakukan penyesuaian. Gaji PNS ini dibutuhkan paling tidak untuk membantu PNS yang memang cukup sulit untuk mencukupi kebutuhannya, mengingat harga barang dan jasa naik cukup tinggi, ujar seorang analis dalam diskusi tersebut. Idealnya kenaikan gaji setidaknya setara dengan laju inflasi, atau bahkan ditambah dengan pertumbuhan ekonomi, agar daya beli para abdi negara tetap terjaga dan tidak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh dengan karyawan swasta. Diskusi tidak hanya berhenti pada gaji pokok, tetapi juga menyoroti urgensi perombakan sistem tunjangan kinerja atau TUKIN. Selama ini besaran TUKIN diukur berdasarkan kinerja instansi, bukan individu. Hal ini menciptakan ketimpangan yang signifikan, di mana beberapa kementerian atau pemerintah daerah dijuluki sultan karena memiliki TUKIN yang sangat besar, sehingga instansi lain jauh tertinggal. Sebagai contoh, disebutkan bahwa ada PNS di daerah yang hanya menerima TUKIN 1 juta, sementara di daerah lain bisa mencapai 90 juta rupiah. Ketimpangan ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan menurunkan motivasi kerja. Tolak ukur. Nah, diharapkan nantinya tunjangan kinerja itu berdasarkan masing-masing PNS. Jadi outputnya lebih kelihatan dan satu PNS dengan PNS lainnya lebih berpacu, papar seorang pembicara. Tolak ukur kinerja yang lebih jelas seperti kontribusi pada penurunan kemiskinan atau kemudahan investasi perlu menjadi barometer utama. Meskipun porsi belanja pegawai dalam APBN relatif kecil dibandingkan konsumsi rumah tangga, para ahli mengingatkan dampak jangka panjang dari kenaikan gaji pokok. Nah,
Yang harus diingat adalah ketika ada kenaikan gaji pokok, ini akan membuat beban belanja ke depan terus naik, ujar seorang analis wanita dalam forum tersebut. Sekalinya naik akan terus terakumulasi sampai kemudian orang itu pensiun. Pemerintah didesak untuk memikirkan skema kenaikan yang tidak akan membebani APBN di masa depan, sambil terus melakukan evaluasi berkala terhadap sistem penggajian dan kinerja, termasuk meninjau kembali relevansi indikator seperti absensi yang mungkin hanya menjadi formalitas. Pada akhirnya, janji kenaikan gaji PNS adalah kebijakan kompleks yang berdiri di persimpangan antara pemenuhan janji politik, upaya menjaga kesejahteraan aparatur, tuntutan reformasi birokrasi yang mendesak, dan penjagaan kesehatan fiskal negara dalam jangka panjang. Sebagaimana ditegaskan oleh Prabowo Subianto, kekayaan negara harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dan efektivitas birokrasi adalah kunci untuk mewujudkannya. Kemudian, akankah gaji pensiun jadi naik di tahun 2025 ini? Bapak Ibu, kenaikan gaji merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak pensiunan di tahun 2025. Lantas apakah benar kenaikan gaji akan diumumkan di tahun 2025? Hingga kini belum ada pengumuman resmi terkait kenaikan gaji lanjutan di tahun 2025. PT Taspen selaku pengelola dana pensiun PNS telah menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi resmi maupun instruksi dari pemerintah terkait kenaikan gaji pensiunan atau pencairan rapelan gaji pensiun untuk tahun 2025. Rincian gaji pokok pensiunan PNS 1 September 2025 kalau kita lihat, adapun gaji pensiunan yang akan ditransfer Sri Mulyani pada 1 September masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024 yang menetapkan kenaikan sebesar 12% sejak Januari 2024. Golongan 1 mendapatkan gaji tertinggi di angka 2.256.700 untuk gaji pokoknya. Golongan 2 mendapatkan gaji pokok tertinggi 3.208.800. Golongan 3 mendapatkan gaji pokok tertinggi 4.029.600. Dan golongan 4 mendapatkan gaji pokok tertinggi Rp4.957.100. Ini baru gaji pokok, belum termasuk dengan tunjangan suami istri, tunjangan pangan, dan tunjangan anak. Nah, berikut ada pernyataan resmi dari Taspen terkait dengan kenaikan gaji yang akhirnya Taspen beri kepastian. Ada yang bertanya, untuk pensiunan jadi naik gaji enggak katanya. Kata Taspen adalah saat ini belum ada regulasi resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji maupun tunjangan pensiun. Jadi Bapak Ibu dihimbau untuk memastikan informasi yang diterima hanya dari website atau media resmi Taspen katanya. Itulah perkembangan terbaru terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Nantikan terus informasi terbarunya dari kami. Pensiunan harus bersabar menanti informasi kenaikan gaji di tahun 2025. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.